Bab 150. Peringkat jenius super benua dewa dataran tengah. Jenny Lu menoleh ke arah Mileye, "Mana kueku?" Mileye tertegun. Pada saat ini, Jenny Lu mendadak melihat ke arah kejauhan, lalu dia melompat dan memukul lantai. Baf! Permukaan lantai langsung bergetar, lalu ada sesuatu yang terbang keluar dalam kegelapan. Jenny Lu menengadahkan kepala, lalu menyilangkan kedua tangan untuk mengadang. Baf! Terdengar suara benturan, Jenny Lu mundur 4-5 langkah. Dia baru berhenti, permukaan tanah yang diinjaknya langsung ambruk. Jenny Lu menoleh ke arah Mileye sekilas, "Orang benua dewa dataran tengah, hati-hati." Usai berkata, Jenny Lu langsung menyerbu ke depan. Baf! Di dalam kegelapan, terdengar suara tinjuan, kemudian Jenny Lu kembali lagi ke tempat semula. Pada saat ini, Mileye mendadak mengerutkan kening, karena dia merasakan ada belasan sosok bayangan sedang menyerbu ke arah mereka. Semuanya adalah pembunuh hebat. Mileye langsung menghentakkan kaki, seketika kekuatan bumi langsung berkumpul di seluruh badannya. Seketika, pedang keindahan spiritual terbang keluar. Sejauh belasan meter. Seraas. Kepala seorang pembunuh langsung putus. Nadia Jiang yang ada di atas benteng langsung berteriak, "Serang!" Usai berteriak, hampir ratusan prajurit membawa tombak dan panah menyerbu keluar. 100 prajurit langsung mengelilingi Ye Li dan lainnya. Mereka tidak menyerang, melainkan menjadi perisai bagi Hans Ling dan lainnya. Kalau 1 lawan 1, mereka tidak mungkin bisa menang. Kalau adu taktik, mereka tidak takut. Ini adalah perbedaan antara prajurit dan pembunuh. Ditambah lagi ada Mileye yang membantu, para prajurit semakin tidak takut dengan para pembunuh ini, karena pedang Mileye bisa membunuh mereka dengan mudah. Semua tempat yang ditebas pedang keindahan spiritual, pasti akan berjatuhan korban nyawa. Bahkan Master Alam Harmoni Dewa juga tidak bisa menahan serangan pedang Mileye. Pedang ini memiliki 2 macam jiwa pedang, ditambah lagi kekuatan bumi dan merupakan pedang level pedang asli. Meski senjata alam eksplisit juga bisa dihancurkan pedang keindahan spiritual dengan mudah. Apalagi para pembunuh ini, mereka rata-rata hanya membawa senjata spiritual kualitas super saja. Perang baru dimulai, sudah ada 6 orang pembunuh yang gugur. Pada saat ini, satu sosok bayangan muncul di hadapan Mileye. Mileye langsung menoleh kepala dan menebas. Boom! Terdengar suara ledakan yang kuat, Mileye langsung mundur belasan meter. Dia menengadahkan kepala melihat ada seorang pria parubaya berjalan ke arahnya. Bukan seorang remaja. Semua ini bukan poin terpenting, orang ini adalah alam harmoni dewa, bukan alam ribuan semesta. Orang di depannya ini bukan alam harmoni dewa pada umumnya, melainkan orang yang sudah lama mencapai alam harmoni dewa, memiliki kekuatan yang super menakutkan. Pria parubaya ini melihat Mileye, dia tanpa basa-basi langsung menyerbu ke arah Mileye. Kecepatan langsung membuat kondisi menegangkan. Mileye mengepal erat pedang keindahan spiritual, lalu menghilang dari tempat semula. Jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Dia sekarang tidak boleh tertahan, jadi harus bertarung dengan cepat. Kalau tidak, para prajurit ini akan dalam bahaya. Pria parubaya yang menyerbu ke hadapan Mileye, langsung mengeluarkan momentum tinju yang menakutkan. Tinjuan beradu dengan pedang. Boom! Terdengar suara ledakan yang menggemparkan. Mileye dan pria parubaya langsung mundur. Beberapa saat kemudian, mereka berdua akhirnya berhenti. Mileye kembali menyerbu. Ini adalah keunggulan dari fisik, bisa menahan kekuatan yang kuat. Ketika melihat Mileye menyerbu,
ekspresi wajah pria paruh baya langsung berubah. Karena dia masih belum berdiri stabil dan merasa pusing, tapi Mileye seperti tidak terjadi apa-apa. Pria paruh baya tidak bisa berpikir jauh, langsung menyerbu ke depan. Dia langsung mengepal erat tangan dan mengeluarkan momentum tinju. Akan tetapi, karena kekuatan yang kuat ini, lengan bajunya langsung robek. Seketika, pria paruh baya hanya bisa menahan serangan ini, kalau tidak dia akan mati. Mereka berdua kembali bertarung. Suasana menjadi menegangkan. Boom! Satu sosok bayangan mendadak terhempas ke belakang. Sosok bayangan orang ini adalah pria paruh baya. Mileye terus mengejar, akan tetapi, dia mendadak menoleh ke sisi kanan. Sudah ada belasan prajurit kerajaan Jiang yang tumbang. Melihat kondisi ini, ekspresi wajah Mileye sangat masam. Dia langsung terbang ke arah jauh lalu melempar pedangnya. Sraas! Seorang pembunuh yang berjarak belasan meter langsung mati. Pembunuhan instan. Mileye langsung mengeluarkan pembunuhan instan. Melihat Mileye datang, para prajurit Tao dunia kegelapan serentak kaget. Karena Mileye bisa mengetahui posisi mereka dengan akurat. Seorang pembunuh kalau tidak bisa menyembunyikan keberadaan mereka, maka kekuatan bertarung pasti akan menurun. Di kejauhan, pria paruh baya yang bertarung dengan Mileye tadi, langsung berbalik badan pergi. Dia tidak mau bertarung lagi. Dia merasa dirinya ada kesempatan membunuh Mileye dan mendapatkan imbalan yang banyak. Karena dia sudah mendekati alam ribuan semesta. Tapi, tadi dia baru menyadari, meski sudah mendekati alam ribuan semesta, juga tidak mungkin bisa mengalahkan Mileye. Kepala Mileye sangat berharga, tapi nyawa diri sendiri lebih berharga. Pria paruh baya langsung memilih kabur. Setidaknya sekarang masih sempat. Di kejauhan, Nadia Jiang melihat ke langit lalu berkata, "Sebentar lagi, ayo bertahanlah. Langit sudah akan cerah. Asalkan matahari terbit, maka para pembunuh ini tidak akan bertindak semena-mena lagi. Mati sana." Pada saat ini, terdengar suara teriakan Mileye, lalu kembali terlihat cahaya pedang yang menyilaukan mata. Sraas! Seorang pembunuh berbaju hitam langsung mati. Akan tetapi, prajurit kerajaan Jiang sudah tidak sanggup menahan lagi. Pada saat ini, Nadia Jiang langsung lompat ke bawah. Melihat kondisi ini, prajurit yang ada di atas benteng langsung panik dan ikut menyerbu keluar. Nadia Jiang mendadak berbalik badan dan berteriak, "Mundur!" Mereka hanyalah prajurit biasa, tidak mungkin bisa membunuh para pembunuh ini. Bisa dikatakan, mereka keluar sama dengan mencari mati. Andai saja dalam kondisi normal, prajurit ini mungkin masih bisa bertarung, tapi di malam hari mereka hanya akan menjadi tumbal. Akan tetapi, para prajurit masih tidak berhenti, mereka serentak datang ke hadapan Nadia Jiang. Nadia Jiang melihat sekelompok orang ini lalu berteriak, "Cepat kembali." Para prajurit langsung berlutut satu kaki, "Kami bersedia hidup semati dengan Panglima dan Sarjana Nasional Ye." Nadia Jiang melihat para prajurit yang berlutut lalu memejamkan kedua matanya. Pada saat ini, Mileye yang berada di kejauhan mendadak berkata, "Nadia, cepat bawa mereka masuk." Nadia Jiang menoleh ke arah Mileye. Kondisi sekarang, Mileye dan Jenny Lu sudah dikepung, lalu prajurit elit yang melindungi Hans Ling dan lainnya juga tidak sanggup menahan serangan musuh. Karena bagaimanapun juga, yang mereka hadapi adalah pembunuh elit dari benua Dewa Dataran Tengah. Kalau bukan Mileye dan Jenny Lu yang membantu, mungkin para prajurit ini sudah mati. Sekarang Mileye dan Jenny Lu sudah dikepung, ada sebagian adalah pembunuh, lalu ada sebagian bukan pembunuh. Bisa dilihat, mereka berasal dari berbagai daerah.
Nadia Jiang mengepal erat kedua tangannya. Dia memelototi Mileye. Mileye mendadak kembali berteriak, "Cepat bawa mereka masuk." Para prajurit biasa tidak mungkin bisa melukai para pembunuh ini, mereka hanya akan cari mati. Di kejauhan, Nadia Jiang melihat Mileye sekilas, lalu berbalik badan berjalan ke dalam kota dan berteriak, "Cepat ikuti aku." Nadia Jiang memimpin semua prajurit kerajaan Jiang kembali ke benteng pertahanan. Di atas benteng pertahanan, Nadia Jiang tetap memerhatikan Mileye. Para prajurit juga terus memerhatikan Mileye dan Jenny Lu. Mereka tidak takut mati, hanya saja juga tidak bisa membantu. Tak berdaya. Benar-benar tak berdaya. Terutama Nadia Jiang. Sebenarnya dia bisa membantu, tapi dia tidak boleh pergi. Sebagai panglima 3 pasukan militer, setiap gerak-gerik akan melibatkan semua prajurit kota pembatas dunia. Kalau terjadi masalah, maka akibatnya akan sangat gawat. Pada saat ini, satu sosok bayangan muncul di depan Mileye. Mileye langsung menebasnya secara refleks. Baf! Mileye dan pedangnya langsung mundur belasan meter. Melihat kondisi ini, ekspresi semua orang yang ada di atas benteng pertahanan langsung berubah. Ada seorang pria berusia 20-an tahun, memakai baju hitam dan tampan berdiri di depan Mileye. Dia membawa tombak hitam, tapi ujungnya berwarna perak. Melihat orang ini, ekspresi wajah Nadia Jiang langsung berubah. Modili, urutan pertama dalam peringkat seniman bela diri. Urutan pertama peringkat seniman bela diri. Mendengar ini, ekspresi semua orang langsung berubah. Peringkat seniman bela diri. Peringkat seniman bela diri di Qingsu merupakan peringkat yang paling hebat. Urutan pertama dalam peringkat seniman bela diri, jangan pernah meremehkannya. Bahkan bisa sampai mengundang urutan pertama peringkat seniman bela diri. Ekspresi wajah Nadia Jiang sangat murung. Modili melihat Mileye sekilas, lalu berkata, "Aku akan menghadapi orang ini, kalian pergi menghadapi orang yang sedang berkultivasi itu." Usai Modili berkata, tiba-tiba muncul 20-an orang berbaju hitam membawa belati di depannya. Orang-orang ini langsung menyerbu ke arah Hans Ling dan lainnya. Selain itu, di antara orang berpakaian hitam ini, juga ada pembunuh dunia kegelapan. Mileye tidak menghiraukan Modili, melainkan menyerbu ke arah orang-orang berpakaian hitam. Modili mencibir, ingin kabur. "Jangan mimpi." Usai berkata, dia langsung menghilang. Seketika, jiwa tombak langsung memancar keluar. Namun, Mileye tetap tidak berhenti. Modili tiba di samping Mileye, tiba-tiba ada seorang gadis bergaun hijau muncul di hadapan Mileye dan baf! Modili kembali ke tempat semula. Gadis bergaun hijau memandang Modili, lalu tersenyum, "Kamu adalah urutan pertama peringkat seniman bela diri." Masih terlalu lemah. Setelah itu, dia menunjuk dirinya, "Perkenalkan dulu, aku adalah peringkat jenius super benua dewa dataran tengah." Bersambung.